Laisa bidzalik, walakinnahu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukan demikian orang yang perkasa itu. Nah, karena itu bapak-bapak wajib jadi laki-laki perkasa. Bukan yang dapat mengalahkan Nur Muhammadov, Habib Nur Muhammadov, bukan. Jadi orang yang perkasa itu ialah orang yang dapat mengendalikan dirinya ketika sedang marah. Marah itu adalah saat ketika kita kehilangan sebagian akal kita, sehingga wajar, lumrah bukan dalam pandangan din ini ya, wajar, lumrah kalau orang marah itu kemudian melakukan berbagai tindakan yang destruktif. Kenapa? Kehilangan akalnya. Akan tetapi dalam kondisi demikian pun, demikian saja, ini sudah cukup untuk menjadi sebab mereka berdua menjadi orang tua yang mandul, wabil khusus bapaknya. Ingat, yang ditunjuk di sini adalah bapaknya. Dalam hadis yang lain kita mendapati bahwa orang yang mandul ialah orang yang punya banyak anak, tetapi anaknya tidak memberi manfaat apapun bagi kedua orang tuanya setelah tiada. Belajar agama, belajar, tapi tidak memberi dampak apapun bagi anaknya. Kenapa? Karena di rumah itu anak tidak mendapatkan maskanus saleh, tidak mendapatkan rumah yang menenangkan, menenteramkan, dan ketenangan maupun ketentraman itu diperoleh dari hal-hal yang baik. Karena ada yang tampaknya tenang, cuma asik begini, sunyi seperti kuburan. Padahal kuburan itu ramai ya, banyak orang yang sibuk, kecuali bagi orang-orang yang selamat akhiratnya, kuburan itu menenangkan. Kecuali bulan Ramadan itu kuburan tenang, karena mereka lagi dapat liburan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan di kuburan. Kita langsung lagi. Jika marah saja, kehilangan kendali saat marah saja, itu sudah cukup untuk menjadikan anak-anak itu tidak bermanfaat sama sekali bagi kedua orang tua setelah tiada. Maka apatah lagi kalau kita ini tidak dapat mengendalikan diri terhadap hal-hal yang kita sukai, terhadap hal-hal yang kita senangi, terhadap hobi kita. Belakangan ini banyak kasus-kasus, ada 2 kasus berkenaan dengan perkembangan belakangan. Banyak cekcok bermula dari istri suka posting di status di WA, iya kalau suaminya sultan. Suaminya tersinggung. Ya, ini para istri yang mudah sekali curhat kepada tembok ratapan bernama status WA. Karena saya melihat status WA itu mau mengingatkan, khawatir juga jadi fitnah. Kenapa? Karena ada fitnah gara-gara mengingatkan begitu, lalu akhirnya saling curhat, dia yang terkena penyakitnya. Dalam teori psikologi namanya transferensi. Klien alias pasien kalau dalam dunia kedokteran jatuh cinta pada konselornya. Nah, karena saya, wah ini bahaya ini, saya ingat bahaya. Tapi gimana ini kalau nggak diingatkan, ini saudara kita sendiri.